Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhira lahu ala kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wal bil walidaini ihsan. Imma yablughanna 'indaka kabira ahaduhuma أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah menciptakan manusia ini dari setetes mani, sehingga dengan mani tersebut Allah menjadikan segumpal darah. Dari segumpal darah Allah jadikan segumpal daging. Dari segumpal daging Allah menjadikan tulang belulang, sehingga dibentuk oleh Allah menjadi manusia seperti yang kita lihat saat yang berbahagia ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita tahanturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau merupakan salah seorang manusia yang cerdas, seorang manusia yang kamil, manusia yang sempurna. Manusia dilihat dari akhlak, adab, perilaku, perkataan, semuanya menjadi contoh teladan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada al-sahabat beliau yang sama-sama ikut memperjuangkan agama Islam ini dengan sekuat tenaga, mengorbankan harta, pikiran, tenaga demi untuk tegaknya agama Islam yang suci murni ini. Dan juga kepada ulama-ulama kita sebagai penyambung lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ulama tersebut, maka ilmu pengetahuan bisa kita rasakan, bisa kita nikmati daripada perjuangan-perjuangan yang dicantumkan di dalam Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama. Kaum ayah, kaum bapa dan ibu yang dirahmati oleh Allah, melalui channel YouTube Pak Tanul, kami ingin memaparkan sedikit masalah tentang pentingnya menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Jadi pada permasalahan yang kali ini kami ingin menekankan bahawa kepada anak-anak kita, kepada orang tua, kepada guru, sehingga menjadi
mauizah hasanah. Sebelum saya paparkan terlebih jauh, maka saya ingin mengucapkan banyak permintaan maaf. Nanti mungkin ada paparan yang saya sebutkan tidak sesuai dengan ilmu bapa dan ibu sekalian. Mohon dimaklumi kerana dalam proses kami ini dalam proses belajar dan mengajar. Saudara kaum muslimin, bapa dan ibu yang dirahmati oleh Allah. Jadi orang tua ini adalah merupakan sebuah bentuk rumah tangga yang di dalamnya ada anak, ada mertua yang belum mempunyai rumah sendiri, ada kakek, ada nenek dan sebagainya. Maka seseorang yang dikatakan sudah berumah tangga, yaitu orang yang sudah ijab kabul ataupun menikah. Dia membentuk sebuah rumah tangga tersendiri, ataupun sebelum membentuk rumah, membuat rumah, maka dia numpang sama orang mamanya atau mertuanya dan sebagainya. Jadi orang tua ini adalah cerminan ataupun lingkungan kecil yang terdapat di lingkungan sekitar. Jadi yang perlu kita bahas masalah di sini adalah pentingnya akhlak antara anak dan ibu ini, bagaimana yang tercantumkan di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Jadi peran orang tua di sini Allah menyebutkan, langsung singkat saja, enggak saya bacakan semuanya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi ayat di sini menjelaskan bahawa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa biwalidaini ihsan. Jadi tentunya Allah memerintahkan kita jangan menyembah selain Allah. Kita tentunya umat Islam ini harus bertuhan yang satu, tidak menyekutukan Allah, tidak berbuat syirik, tidak melakukan dosa-dosa kemunafikan. Jadi Allah menegaskan di dalam ayatnya, hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jadi makna baik di sini, baikkah itu di dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Setiap anak ini kalau bertutur kata dengan terhadap orang tuanya, dia harus menuturkan kata-kata yang baik, menuturkan kata-kata yang tidak menjinggungkan perasaan daripada ayah dan ibunya. Karena apa? Karena perasaan orang tua terhadap anaknya ini sangat halus. Sedikit saja kita salah berkata, maka orang tua ini akan terpancing, akan terkesan, oh inilah kelakuan anakku dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat di sisi anak, karena mungkin pergaulannya sudah tinggi, mungkin juga pengetahuan agamanya sedikit kurang, mungkin juga lingkungan yang mewadahi dia bergaul tidak mencerminkan perbuatan-perbuatan yang islami. Jadi kalau kita lihat anak sekarang ini,
ada yang menyatakan kepada orang tuanya, hai bosku, ya. Lihat, bosku sudah datang dan sebagainya. Lihat, mamiku ataupun tuanku dan sebagainya. Jadi kata-kata yang dikeluarkannya ini sedikit tidak sopan, sedikit tidak elok kita dengar. Ya. Jadi disinilah Allah menegaskan dalam surat. Apalagi kata-kata yang kasar, kata-kata kasar yang kita ucapkan terhadap orang tua kita, di sini Allah menjelaskan saja tidak boleh. Langsung saja ayat selanjutnya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu. Ya. Maknanya adalah, misalkan orang tua kita sudah berumur, sudah lanjut usia, sudah, maaf kita bilang, sudah tidak mendengar lagi tuli, tidak bisa melihat, kelakuannya sudah kembali kepada anak-anak dan sebagainya. Ada yang sebagian orang tua, anaknya yang sudah sukses, anaknya sudah berpendidikan tinggi, tidak melihat apa-apa yang telah diberikan oleh orang tua kepadanya. Ada sebagian anak yang sudah sukses, terutama sekali di kota-kota. Kalau kita lihat, banyak yang mengantarkan orang tua yang sudah lanjut usia ini ke panti jompo. Jadi mengantarkan orang tua karena terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Anak-anak ini meniti karir suksesnya, meniti perusahaan yang labanya miliaran rupiah, bahkan triliunan dan sebagainya. Jadi anak ini merasa dia tidak mempunyai lagi tanggungjawab terhadap orang tua, karena sudah sakit-sakitan, karena sudah menyusahkan dirinya. Maka sebagian anak-anak ini mengantarkan orang tuanya kepada panti jompo. Bahkan sudah mengantarkan, ada sebagian yang sekalipun tidak menjenguk daripada orang tua. Ya. Maka di sini Allah menegaskan, maka kita harus berbuat baik kepada orang tua. Maka selanjutnya ayat tersebut, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A. Jadi proses dalam pemeliharaan kita orang tua yang sudah tua, waktu disuruh beli sesuatu oleh orang tua, saya tidak punya uang, kita bilang. Ataupun disuruh orang tua kepada kita, saya capek kali, capek karena pulang dari kantor, dari sibuk kerja dan sebagainya. Dan juga kata Allah, janganlah engkau membentak keduanya. Ya. Makna membentak, suara kita lebih tinggi daripada suara orang tua. Itu yang dikatakan dengan membentak. Adapun melebihi, ataupun walaupun kita, maaf kita bilang orang tua kita sudah tuli dan sebagainya, kita seakan-akan jangan meninggikan suara kita terhadap orang tua kita. Itu kuncinya. Jadi kalau kita lihat perkembangan zaman ini, memang peran anak terhadap orang tua ini begitu sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena jasa orang tua ini tidak dapat kita balas melainkan Allah. Kalau kita lihat bagaimana susahnya ibu kita melahirkan kita,
bagaimana susahnya ayah kita mencari nafkah siang dan malam buat kita, buat mendidik anaknya, buat menyukseskan anaknya, melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, mengeluarkan biaya yang puluhan juta bahkan. Tetapi apa hasil yang didapatkan oleh orang tua tersebut? Bahkan kita lihat fenomena sekarang, anak-anak kuliah di luar kota, di Banda Aceh, di Medan dan di Jakarta dan sebagainya, lepas daripada kontrol orang tua, maka hal ini sangat memalukan kita saksikan di bumi Aceh yang tercinta ini. Anak, maaf kita bilang, yang berkos, rumahnya tinggal di kos, di tempat teman-temannya, di apartemen dan sebagainya. Jadi pergaulannya ini lepas kontrol daripada orang tua. Orang tua waktu ditelepon anaknya, ayah saya butuh uang 1 juta, 2 juta, bahkan sampai 3 juta dan seterusnya. Jadi anak ini kalau kita kirim uang, bukan betul-betul untuk dia belajar, tapi berfoya-foya terhadap temannya. Anak tersebut tidak memikirkan bagaimana susahnya orang tua mencari nafkah buat dirinya untuk menyukseskan anaknya. Karena prinsip daripada orang tua adalah anaknya lebih tinggi pendidikan yang didapatkan oleh bapaknya ataupun ibunya. Misalkan bapaknya cuma tamatan SMA, maka harapan cita-cita orang tua adalah anaknya bisa sampai ke sarjana, bahkan magister, bahkan doktor, doktorandes dan sebagainya. Jadi orang tua ini bercita-cita anaknya berpendidikan yang tinggi. Setelah sukses anak tersebut, orang tua tidak mengharapkan apa-apa, tapi orang tua cuma berharapkan kepada kita adalah doa, kasih sayang, perhatian dan sebagainya. Maka anak-anak kita yang tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan agama, maka ini dalam hal tersebut lupa cara berbakti kepada orang tua. Maka disinilah aplikasinya ilmu agama, bagaimana menelaah ilmu pengetahuan agama yang sangat merubah karakter anak ini menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Ini yang harus kita tanamkan kepada orang-orang tua. Jangan kita melihat anak kita supaya sukses, tinggal di kos, tidak mempedulikan ilmu pengetahuan agama, maka ini akan sia-sia. Karena apa? Yang merubah akhlak tersebut, akhlak anak tersebut adalah pendidikan agama. Baikkah itu kita masukkan ke dalam pesantren, ataupun kita suruh, kalau tidak ada pesantren, kita suruh untuk ikut di majlis ta'lim dan sebagainya, supaya antara ilmu umum dan ilmu agama ini saling menyatu. Maka tidak ada lagi dikotomi agama, dikotomi ilmu. Tidak ada lagi pemisahan antara ilmu agama dan ilmu umum. Maka kita harus bergabung antara ilmu umum dan ilmu agama, supaya melahirkan manusia-manusia yang berakhlakul karimah, yang manusia-manusia yang kamil, manusia-manusia yang seutuhnya menjadi pemimpin-pemimpin bangsa yang masa akan datang. Maka disinilah harus kita
tanamkan kepada anak-anak kita peran orang tua dalam mendidik anak-anak kita. Karena apa? Karena kalau anak ini tidak mempunyai ilmu pengetahuan agama, maka cara dia bertata krama kepada orang tuanya akan nihil. Berakhlakul karimah, perlakuan sopan santun terhadap orang tua, maka ini jarang yang kita harapkan daripada terhadap anak-anak kita ini. Dan sebuah hadis daripada riwayat Baihaqi, Nabi kita bersabda, ridallahi fi rida walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Maknanya adalah rida Allah terletak pada rida orang tuanya, dan murka Allah terletak pada kemurkaan orang tuanya. Jadi anak yang kita didik, kita pelihara, kita sekolahkan, kita kasih pengajian agama, maka tanpa persetujuan orang tua, tanpa ridha orang tua, maka anak ini tidak akan sukses. Karena sesuai hadis tadi, ridha orang tua ini begitu besar. Karena ridha orang tua ini mencakup seluruh amalan-amalan si anak ini. Karena sudah ada ridha orang tua, maka Allah pun ridha. Kalau orang tua tidak ridha, maka murka Allah menimpa orang tersebut. Jadi segala tindak tanduk kita, keberhasilan kita mencari pekerjaan, kita harus meminta izin dulu kepada orang tua. Waktu kita ikut tes, waktu kita diwawancari masuk perusahaan dan sebagainya, maka kita berharap doa daripada orang tua ini selalu merestui kita di dalam menggapai ataupun menarungi kehidupan kita yang berbahagia ini. Jadi harapan orang tua kepada anaknya tentunya anak yang beramal soleh, mempunyai ilmu pendidikan agama. Yang bisa orang tua harapkan terhadap anak adalah bagaimana dia setelah orang tua tersebut meninggal, maka orang tuanya ataupun anaknya bisa berdoa kepada orang tuanya, memanjatkan ampunan kepada orang tuanya. Seperti kita melihat anak-anak yang begitu soleh mendoakan kepada orang tuanya, membacakan Allahumma ghafirli wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani saghira, mengharap ampunan kepada orang tuanya yang sudah tiada. Maka dapat saya simpulkan adalah bahawa orang tua harus mendidik anaknya pemahaman agama. Kalau sudah mendapat ilmu pengetahuan agama, maka dilanjutkan dengan pengetahuan umum. Karena pengetahuan agama ini adalah dasar ataupun tiang agama untuk merubah perilaku ataupun akhlak manusia ini, akhlak anak-anak ini. Dengan adanya berharapan ilmu agama yang mantap, maka anak ini cara berbakti, cara dia bertutur kata yang baik, cara beradab dan sopan santun kepada orang tuanya, maka hati orang tua akan merasa senang, sukses melihat anak-anaknya yang berhasil, yang mendoakan kehidupan orang tuanya ataupun mendoakan setelah orang tuanya meninggal dan sebagainya. Maka demikianlah yang dapat saya sampaikan melalui channel Bustanul ataupun Pak Tanul.
menjadi mauizah hasanah bagi pemirsa channel Pak Tanul, sehingga memberikan mauizah hasanah untuk kita semuanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, di bidang kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.